Pasien atas nama Nyonya Nicole Kakihari, usia 25 tahun, perempuan, belum menikah, Kristen, suku Dayak, biasanya menggunakan bahasa Indonesia, S1 akuntansi, oke, wira swasta. Diagnosa medisnya spinal cord injury, mengalami kecelakaan pada 2 minggu lalu, dan dia masih merasa nyeri di tulang belakang dan rasa sesak. Ada kelemahan di kaki dan juga tangannya. Oke. Ini sih. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Ya, saya Suster Yeremia yang akan merawat Ibu ya dari pukul 7 ini sampai pukul 13 nanti siang. Ibu boleh saya lihat gelang namanya dulu? Ini, Sus. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? 1 Januari 1996. Oke, udah sesuai ya. Oke, udah sesuai ya dengan rekam medisnya. Bu, gimana kabarnya hari ini? Ya, begitulah, Sus. Punggung saya masih sering sakit. Terus saya juga masih sulit untuk bergerak bebas. Punggungnya masih sakit ya di tulang punggung belakangnya. Terus ibu juga rasa susah gerak gitu ya karena tulang punggungnya itu ya. Jadi tangan dan kakinya juga susah gerak gitu ya. Ya, Masih Sus. nyeri. Nah, kalau ibu lagi beraktivitas, biasanya nyerinya itu dari skala 1 sampai 10, ibu ada di angka berapa, Bu? 7, Sus. Terus kalau agak reda itu pas lagi baring-baring gini, Sus. Agak reda kalau lagi baring. Oke. Obat nyerinya ibu masih minum? Udah minum obat nyeri, Ibu? Udah kok, Sus. Makanya sekarang agak mendingan, Sus. Oh, ya, baik Ibu. Tetap diminum ya Bu obatnya sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan oleh dokter. Nanti kalau tidak ada perubahan, bisa Ibu sampaikan kepada kami ya Bu ya. Ya, Sus. Oh ya Ibu, tadi kan Ibu bilang ada nyeri punggung. Nah, selain nyeri punggung, saat ini yang Ibu rasakan apa Bu? Keluhan yang Ibu rasakan? Setelah kecelakaan 2 minggu lalu itu, Sus, saya merasa nyeri di punggung. Selain itu, sesak juga. Terus kaki saya, Sus, sama tangan saya agak susah digerakkan. Jadinya untuk berpindah itu agak sulit. Terus harus bantuan orang lain untuk saya bangun dari tempat tidur juga. Tangan itu sering ini, Sus, jadi lemes. Kalau mau genggam botol juga nggak bisa. Saya khawatir, Sus, saya nggak bisa pulih dalam waktu cepat. Biasanya Ibu kalau ngerasa sesak itu waktu lagi terlalu banyak bicara gitu ya Bu? Atau bahkan kalau Ibu sedang istirahat aja juga ngerasa sesak gitu? Saat terlalu banyak bicara sih, Sus. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu, jadi kan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu. Kalau Ibu ada merasa sesak atau Ibu nggak kuat untuk menjawab pertanyaan saya, Ibu bisa bilang aja ke saya ya Bu ya. Terus nanti kalau kalau masalah tangan dan kaki Ibu itu mengalami kelemahan, itu memang udah efek dari penyakitnya Bu, dari cedera punggung Ibu seperti itu Bu. Tapi, Sus, saya takut nggak bisa sembuh, Sus. Kita berdoa yang terbaik aja ya Bu ya. Nah, Ibu menurut Ibu seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik itu seperti apa Bu? Hmm, Orang dengan mental yang sehat itu, mental yang baik, itu dia dapat melakukan aktivitas,
yang biasanya ia lakukan sehari-hari tanpa rasa sakit. Terus dia juga bisa kelola stresnya, Sus. Dia juga bisa bersosialisasi dengan baik kepada orang lain, Sus. Berarti orang yang punya kesehatan mental yang baik itu dia bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa dengan baik, terus bisa berinteraksi begitu ya. Yesus. Maaf ini sebelumnya ya Bu ya. Ini rahasia kita aja nih. Saya mau tanya terkait eh, ada nggak anggota keluarga Ibu yang punya pernah mengalami kayak mendengar atau melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pernah marah-marah yang sulit dikendalikan seperti itu Bu atau ada keluarga Ibu yang mengalami perasaan yang moodnya itu berubah-ubah kayak gitu kadang sedih kadang gembira atau dia sulit untuk jalani komunikasi dengan orang lain terus sulit menjalin hubungan dengan orang lain dan lingkungannya atau dia suka mengurung diri seperti itu Bu. Apakah ada Bu? Dari yang suster sebutkan, dalam keluarga saya nggak ada sih, Sus. Enggak ada ya Bu ya. Yesus. Ibu ada riwayat trauma otak atau kepala seperti itu? Setelah kecelakaan kemarin, Sus, terus saya rasa pusing di kepala saya. Eh, dari hasil yang diberikan juga, itu yang bikin ekstremitas atau alat gerak saya itu nggak bisa terlalu banyak gerak, Sus. Jadi lemah, seperti yang tadi sudah suster katakan juga. Terus nyeri tulang belakang saya juga rasa sesak. Kalau sekarang itu dikasih terapi ya Bu ya. Uh, Iya, terapi. terapi sempat kemarin diberi pemberian oksigen, terus dikasih obat-obat juga, sama pernah diakupuntur, Sus. Pernah diakupuntur, terus dikasih obat nyeri seperti itu ya. Iya, Sus. Ya. Maaf ini sebelumnya ya Bu ya. Eh, Anggota keluarga Ibu apakah pernah menjalani pengobatan gangguan jiwa sebelumnya Bu? Nggak ada, Sus. Oh, enggak ada ya. Apakah Ibu ada riwayat ketergantungan zat? Nggak juga, Sus. Apakah Ibu ada riwayat penggunaan alkohol seperti itu, Bu? Nggak, Sus. Enggak ya. Oke, Ibu. Ibu saya mau tanya lagi nih. Nah, kalau saya boleh tahu di umur sekarang kan Ibu umur 25 tahun nih. Bagaimana hubungan Ibu dengan lawan jenis Ibu atau teman Ibu yang eh, teman Ibu yang berbeda kelamin dengan Ibu seperti itu, Bu? Kayak pacaran gitu ya, Sus. Iya, bisa jadi pacaran. Hmm, kalau uh, hubungan seperti itu, saya baru putus sih, Sus, Hmm, dengan mantan saya. Jadi, uh, untuk belakangan ini saya agak menutup diri, Sus, dengan uh, khususnya lawan jenis ya, Sus. Kalau dengan teman-teman seumuran saya atau teman-teman perempuan saya, hubungan saya cukup baik. Namun, saya hanya memiliki beberapa teman, Sus. Apalagi kan sekarang saya dalam keadaan seperti ini. Jadi, saya lebih menutup diri karena malu, Sus. hmm, Dan saya hanya bisa fokus untuk karir saya, tapi
keadaan saya seperti sekarang ini, apa yang dapat saya lakukan lagi, Sus? Kita berdoa saja yang terbaik ya Bu, dan kita ikuti proses untuk penyembuhan Ibu. Jadi jangan jangan patah semangat gitu, harus semangat gitu untuk menjalani proses penyembuhan ini supaya cepat sembuh, supaya ya kita melakukan yang terbaik lah ya untuk kesembuhan Ibu seperti itu. Makasih, Sus. Iya. Nah, Ibu em, dalam keadaan seperti ini kan cukup sulit ya untuk untuk kita melakukan aktivitas seperti yang Ibu bilang tadi. Iya. Gimana cara Ibu menggambarkan diri Ibu sekarang? Ya, kalau sekarang pastinya saya nggak bisa kayak dulu lagi kan, Sus. Dengan adanya em, keadaan yang seperti ini, ya saya jadi rasa minder, saya jadi lebih memikirkan bahwa saya tuh punya banyak kekurangan sekarang. Terus saya juga sudah nggak bisa lagi melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, tanpa ibu saya, tanpa adik-adik saya, dan saya merasa menjadi tidak berguna lagi, Sus. Baik Ibu, Ibu menggambarkan diri Ibu ya saat ini ya karena keadaan seperti ini Ibu merasa kurang seperti itu ya, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, jadi agak terhambat semua aktivitas Ibu seperti itu ya. Iya, Sus. Iya. Ibu 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 kan Ibu anak pertama ya Bu ya? Iya, Sus. Saya anak Ya, pertama. anak pertama. Kalau boleh tahu dari berapa saudara Ibu? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Sus. Eh, Ini adik-adik anak saya. oh iya, anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, Ibu dalam Ibu menjalani peran Ibu sebagai anak pertama dalam dalam keluarga, Ibu juga sebagai seorang anak ya, dalam anak perempuan dalam keluarga ini, seperti itu. Ibu sebagai anak pertama ini, Ibu mau seperti apa Bu terhadap orang tua, adik dan juga dalam lingkungan kerja Ibu maunya seperti apa nih? Idealnya seperti apa gitu. Ya, sebagai anak pertama, pastinya saya ingin membantu orang tua saya, ya, Sus. Dalam hal finansial, karena saya sudah bekerja sekarang. Terus, saya juga ingin membantu untuk menyekolahkan adik-adik saya yang masih SMP sama yang masih kuliah. Eh, ada juga cicilan hutang, Sus, yang harus segera dilunasi. Kalau dari lingkungan kerja, kan saya sebagai pegawai, saya pastinya ingin memiliki karir sama posisi yang bagus ya, Sus ya. Tapi saya juga punya keinginan untuk mendedikasikan diri saya di tempat saya bekerja, Sus. Idealnya kayak gitu, Sus. Iya, Ibu mau mendedikasikan diri dalam pekerjaan, mau membantu orang tua untuk bisa menyekolahkan adik-adik. Pokoknya Ibu mau yang terbaik lah ya untuk keluarga dan juga untuk pekerjaan Ibu. Nah, menurut Ibu nih, uh, Ibu udah puas belum dengan pencapaian yang udah Ibu capai selama ini? Dalam hal karir atau dalam keluarga seperti itu? Kalau mau bilang puas, saya merasa belum puas sih, Sus.
untuk apa yang sudah saya capai saat ini. Perjalanan saya masih panjang, masih banyak yang ingin saya jalani, ingin saya capai juga, Sus. Hmm, masih banyak yang mau dicapai ya. Jadi masih panjang lah ya cita-citanya seperti itu ya. Iya, Sus. Oke, gimana sih Bu? Eh, bisa nggak Ibu deskripsikan diri Ibu? eh Secara fisik ya, Sus ya. Iya, bisa secara fisik Ibu. Hmm. Ya kalau biasanya itu sekarang karena rambut saya diikat ya, Sus. Jadi gak kelihatan saya rambutnya panjang, bergelombang. Saya juga tentunya seorang perempuan ya, Sus ya. Em, Ya hidung saya sedikit pesek seperti kebanyakan orang Indonesia. Kulit saya juga kecoklatan dan saya berasal dari suku Dayak, Sus. Oke, Oke. Ibu kalau saya boleh tahu, Ibu dari kecil itu sampai sekarang gimana nih pola asuh di keluarga Ibu? Apakah Ibu itu sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pola asuhnya gimana, Bu? Kalau dari kecil, ya saya selalu dilibatkan, Sus, dalam mengambil keputusan, diskusi juga bareng orang tua. Kalau eh, saya udah di eh, udah diskusi, itu sudah ada keputusan yang diambil, saya diajarkan untuk bertanggung jawab, Sus, atas keputusan yang telah dibuat. Oke, jadi selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terus diajarkan untuk bertanggung jawab dari semua pilihan yang diambil ya. Kemudian Ibu, kan kita dalam menjalani kehidupan nih kan, tentu ada berbagai masalah gitu kan, yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, gimana cara Ibu bisa menanggapi dan bisa menyelesaikan masalah yang ada itu, Bu? Kalau dalam masalah, ya diskusi, Sus, biasanya. Harus diskusi dengan yang bersangkutan biar masalahnya cepat selesai. Terus harus fokus sama penyelesaian masalahnya, berdoa juga, atau biasanya saya curhat kepada teman yang saya percaya, kayak gitu sih, Sus. Oke, Bu. Dalam kita menghadapi masalah atau keadaan sulit, tentu kita tuh bisa aja nih keluar nih perasaan marah atau kita kesal seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau Ibu sedang dalam keadaan marah atau merasa kesal, biasanya Ibu ngapain, Bu? Kalau marah, saya biasanya menghindari, jadi saya lari dari rumah, Sus. Terus saya juga diskusi sama orang lain, atau saya ajak ngobrol gitu, Sus. Kemudian kalau misalnya em, udah nggak tahan lagi, ya berdoa, Sus. Oke. Ibu, maaf sebelumnya Ibu pernah mengalami ada pengalaman traumatis atau kecelakaan atau apa seperti itu ya, Bu? Em, itu sih, Sus, kecelakaan yang 2 minggu lalu itu sangat membuat saya merasa putus asa, Sus. Saya selalu kepikiran kalau saya nggak bakalan sembuh lagi. Nggak Hmm, bisa sembuh dalam cara apapun, Sus.
Iya, kita cuma bisa berdoa dan kita cuma bisa berusaha yang terbaik supaya kita mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan ibu ya Bu ya. Iya, Sus. Tapi mau gimana ya? Pikiran itu selalu, punya kejadian itu tuh selalu terbayang-bayang sama saya, Sus. Masih teringat-ingat ya tentang kejadian itu ya. Iya, Sus. Oke, Ibu, terlepas dari kejadian itu, terjadi kejadian traumatis, biasanya Ibu dalam keluarga, komunikasi dengan keluarga itu seperti apa ya, Bu ya? Komunikasi biasanya berlangsung secara dua arah sih, Sus. Dua arah ya. Dalam mengambil keputusan apapun itu. Hmm. Berarti setiap mengambil keputusan, Ibu dan keluarga selalu berdiskusi dan mengambil satu titik temu sehingga dapat keputusan gitu ya, untuk menyelesaikan masalah, seperti itu ya. Iya, Sus. Oke. Nah, dari ibu kecil sampai dengan ibu sekarang 25 tahun, ada kegiatan nggak di keluarga misalnya setiap bulan selalu kumpul bersama untuk makan seperti itu, untuk ya menghilangkan penat lah ya selama kita melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Kalau libur nasional biasanya sih, Sus. Seperti libur Natal atau Lebaran, Hmm. biasanya berkumpul sama keluarga besar yang lain untuk makan bersama. Atau apalagi ya, Bu? Pas saya. Biasanya sih rekreasi sih, kumpul bersama, terus kita juga kadang nonton bersama gitu, sambil ngobrol-ngobrol tentang gimana pekerjaan hari ini, terus sekolah adik-adiknya gimana, gitu sih Sus. Selalu kumpul-kumpul bareng gitulah, untuk Iya, melepas penat ya, ngobrol-ngobrol lah ya sama keluarga gitu ya. iya benar Sus. Benar, Sus. Mm-mm. Ibu, apakah Ibu pernah mengalami kayak proses berduka atau kehilangan yang sulit Ibu lupakan seperti itu, Bu? Hmm, kamu bilang berduka ini bukan uh, orang ya, Sus. Maksudnya saya berduka ke atas kondisi fisik saya, Sus. Mm-mm. Pas saya tahu kalau kecelakaan itu terjadi, terus buat saya gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, itu yang membuat saya sangat kepikiran, Sus. Iya, saya bisa bayangkan apa yang Ibu rasakan saat ini ya. Mungkin cukup berat eh, yang harus Ibu jalani saat ini, tapi ya harus tetap semangat. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita putus asa seperti itu. Oke. Em, dalam menghadapi keadaan Ibu seperti ini, bagaimana Ibu bisa meresponi atau Ibu menanggapi keadaan berduka yang Ibu alami? Ya, gimana ya? Saya Biasanya si kakak ini sering murung sih Sus. Terus Hmm. kadang malam hari tuh suka nangis. Udah kita eh, misalnya bujuk terus berdiam, kakaknya tuh susah untuk diam, terus sering nangis-nangis gitu sampai bahkan waktu teman-temannya juga berkunjung si kakaknya nggak mau gitu, katanya Hmm. kakaknya malu gitu sih Sus. Iya ya. Mm-mm.
Jadi sering kayak nangis kalau setiap malam kayak gitu ya. Iya, betul, Sus. Oke. Sebelumnya Ibu, saya mau nanya lagi nih Bu, terkait dengan lingkungan lah ya. Apakah Ibu ada mengikuti kayak kegiatan masyarakat seperti itu atau kegiatan keagamaan di daerah Ibu atau di lingkungan Ibu? Kegiatan masyarakat, hmm, biasanya gotong royong sih Sus, paling sering sama keluarga. Eh, ada juga arisan warga sama Karang Taruna, Sus. Oh, oke. Ibu ada kayak gotong royong gitu ya kadang-kadang ya. Ada arisan gitu ya Bu ya di Iya, tempatnya. Sus. Iya, Sus. Oke. Kalau, Eh, oh iya, Sus. oh ya. Eh, sama kegiatan keagamaan gitu juga kan sama lingkungan kan, Sus. Mm-mm. Nah, saya juga eh, ini sih, Sus, terlibat kunjungan kasih, Mm-mm. terus sering melayani di gereja, Mm. terus eh, jadi penari kan, Sus, tamborin di gereja. Tapi kondisi saya membuat saya kayak kepikiran lagi, Sus. Jadi gimana ya, dengan semua yang harus saya lakuin, jadi nggak bisa dilakuin. Kayak gitu, Kalau Sus. iya, kalau di keluarga Ibu nih, yang ada nggak tokoh-tokoh yang bisa jadi panutan dari keluarga atau Ibu bisa mendengarkan saran dari mereka atau nasihat dari mereka itu biasanya siapa Bu? Pastinya orang tua saya, Sus. Sama Pak Pendeta juga, Sus. Oke. Dalam dalam pengelolaan keuangan dalam keluarga Ibu gimana Bu biasanya? Keuangan ya, Sus. Kalau keuangan pastinya orang tua yang mengurus. Oh, oke. Nah, Ibu kan pernah SMA nih atau dalam kuliah seperti itu Bu. Ibu pencapaian yang pernah Ibu rasa kayak wow, aku bangga nih dengan pencapaianku yang ini seperti itu. Ada nggak Bu? Ada sih, Sus. Waktu SMA, saya sering juara Olimpiade Matematika, masuk peringkat 3 besar juga, em, masuk universitas yang bisa dibilang terbaik juga lewat jalur SBM. Tapi saya juga pernah gagal daftar sekolah kedinasan, Sus. Hmm, Kalau eh, di pekerjaan sekarang, kalau di pendidikan, pekerjaan pastinya berdampak kan, Sus. Nah, pernah jadi karyawan terbaik, Sus, tahun hmm. 2021. Oh, baru-baru ini ya jadi karyawan terbaik ya. Iya, Sus. Oke. Nah, biasanya dalam agama yang keluarga Ibu anut, ada nggak hal-hal yang bisa membuat Ibu tuh semakin kuat dalam menghadapi kesulitan kayak gitu? Pastinya berdoa, Sus. Meminta kekuatan pada Tuhan biar Oke, bisa jalani semua ini. oke. Jadi selalu berpengharapan lah ya sama Tuhan seperti itu ya. Yesus, Dal tapi ya, ya dalam kondisi sekarang juga saya kadang mempertanyakan Yesus, keberadaan Tuhan.
Oke, Ibu. Di dalam keluarga Ibu ada nggak, Bu, kayak norma-norma atau nilai-nilai yang dianut dalam keluarga yang ya buat Ibu tuh kayak tertekan seperti itu? Ada nggak, Bu? Gak ada sih, Sus. Nggak ada ya. Iya. Ada nggak kayak tuntutan perekonomian atau tuntutan keluarga yang bisa kayak buat Ibu tuh merasa tertekan dengan keadaan itu? Gak ada sih, Sus. Tapi Oke. saya selalu memikirkan itu untuk jadi tanggung jawab saya juga. Bukan jadi sesuatu yang membuat saya harus tertekan. Berbeban kayak gitu ya. Iya. Oke. Oke. Nah, dalam keadaan Ibu seperti ini, eh, Ibu kan berusaha nih untuk bisa sembuh kayak gitu kan. Nah, bisa nggak Ibu jelaskan atau cerita kepada saya apa yang Ibu pikirkan saat ini dengan kondisi penyakit yang Ibu alami? Saya sangat takut sih, Sus. Takut nggak bisa kembali kayak biasanya dalam waktu yang cepat. Kalau ini bakal berjalan lama, pasti segala sesuatunya terhambat. Pekerjaan saya terhambat, eh, saya juga harus membebani keluarga saya, Sus. Kayak gitu sih, Sus. Oke, Ibu merasa kalau Ibu membebani orang lain ya dengan kondisi Ibu. Jadi Ibu tuh kayak enggan gitu untuk bertemu dengan orang lain ya. Iya sih, Sus. Iya. Tapi coba deh tanya sama keluarganya. Pasti keluarganya nggak bakalan terbebani sih. Tuh kan Terbebani adik-adiknya tuh enggak, Bu? Dek. Semangat kakak. tuh disemangatin. Harus semangat. Harus semangat dalam menjalani proses penyembuhan. Ya, betul tuh kakak, biar cepat sembuh. Iya. Terus malam-malam dikurangi nangis. Bilang aja sama mama, sama adik-adik, kita bisa doa Mm-mm. bersama, gitu. Iya. Iya, makasih Mama dan Iya. adik-adikku ya. Iya. Oke. Kita udah selesai ya ngobrol-ngobrolnya. Mungkin eh, suster cuma bisa sampai di sini aja kita ngobrol-ngobrolnya. Kalau ada yang mau diceritain lagi, bisa tinggal panggil suster aja. Oke. Nanti suster akan balik lagi ya untuk kasih obat nyeri lagi. Kan tadi masih rasa nyeri kan. Jadi kita mau kasih obat nyeri lagi. Terus nanti kita juga mau sembari kasih makan nanti ya. Nanti jam 12 siang. Oke. Ada butuh bantuan lagi nggak? Gak ada, Sus. Oke, nggak ada ya. Nafsu Kalau nggak ada, makan. oke. Kalau nggak ada, itu di belakang sudah ada bel. Nanti kalau ada butuh bantuan, bisa pencet belnya aja. Nanti saya atau perawat yang lainnya akan datang untuk membantu Ibu. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Sus. Baik, Ibu. Saya permisi ya. Terus Iya, nanti siang dapat makan. iya nanti Ibunya dapat makan. Terus nanti saya kasih obat juga. Oke, dah? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, saya permisi ya. Ya, Baik, Sus. Sus. Terima kasih, Sus. Iya.